Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Herlin, Mbak Karisma. Tadi ada satu lagi ya, Mbak Ning ya. Nah, tadi saya sebenarnya udah mulai nih, tapi ternyata tadi ke mute ya, jadi nggak kedengeran. Oke, saya ulangi aja, ulangi lagi aja. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena 2 hari ya, saya absen ya untuk kelas ini dan ya karena kurang enak badan, dan alhamdulillah sekarang bisa ngajar ya di pertemuan ekonomi. Sekarang kita masuk ke pertemuan ekonomi, pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membahas yang terakhir mengenai akun persediaan barang ya. Dan kemarin saya juga bilang kalau misalnya ya nanti saya terangkan yang poin C dan D. Akun persediaan barang ya, cara menghitung harga pokok kan ada 4. Dan kemarin kita sudah sampai 2, masih ada 2 lagi. Nah, harusnya saya menerangkan yang 2 itu, tapi saya memutuskan untuk kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Karena untuk menghitung harga pokok kita bisa sambil jalan dengan contoh-contoh, dengan mengerjakan contoh, oke? Ini Mbak Karisma, udah sembuh, Miss. Insya Allah, Mbak. Ini kayaknya karena pergantian musim ya, Mbak ya. Saya suka gitu kalau dari panas terus menuju angin-angin dingin itu suka nggak enak badan. Suka meriang-meriang gitu. Sempat bolos juga sih kuliah. Oke. Kita sekarang membahas tentang bab selanjutnya. Oke, volumenya kurang kenceng ya, Mbak? Saya gedein ya. Halo, Mbak Mary, jelas nggak, Mbak? Halo, Mbak Mary, sudah jelas suara saya? Oke. Kita sekarang mana ya? Bab berapa ya? Nah, kita sekarang belajar mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai apa itu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di sini kelihatan nggak gambarnya di sini? Gambar yang ada di screen ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Oke, jelas. Nah, coba nih kita perhatikan gambar ini. Ini ada gambar toko baju ya. Yang pertama ini agak buram, tapi ini adalah gambar ilustrasi gambar antara penjual dan pembeli di toko baju gitu. Kemudian ini ada juga penjual dan pembeli di sini. Di sini kayak Indomaret gitu ya. Ada ini pekerja, ada yang ngitung barang, ada yang bagian di kasir gitu kan. Ada yang ngurusin bagian persediaan gitu kan. Nah, di sini kalau kita misalnya perhatikan ya ilustrasi di kedua gambar ini gitu kan. Nah, kita pergi ke sebuah mall. Nah, pernahkah kita perhatikan gitu karyawan yang bekerja? Nah, masing-masing bekerja pada bagiannya kan, tentunya ada yang khusus bagian ini misalnya kasir, kemudian ada yang nata-nata barang gitu kan, itu namanya bagian persediaan. Kemudian ada yang bagian apalagi itu misalnya kalau yang di mall misalnya. Ada misalnya resepsionisnya gitu kan. Nah, semua ya di mall itu, misalnya kita membicarakan tentang mall ya, toko misalnya toko sepatu lah, itu ada bagiannya masing-masing, ada yang khusus gitu di kasir sendiri, di bagian yang nata sepatu sendiri, di bagian yang apa misalnya ada penjual tanya stok A, stok B, itu ada yang menjawab sendiri, yang bisa ngikutin kita itu biasanya itu kan. Nah, sangat jarang sekali misalnya kita melihat toko yang mana itu bekerjanya merangkap gitu. Misalnya ada bagian kasir, kemudian dia juga bagian persediaan, itu kan jarang, bahkan kita nggak pernah lihat ya.
Kalau kasir ya kasir aja. Kemudian kalau bagian persediaan ya persediaan aja gitu kan. Nah, semua itu sudah ada bagiannya di kalau kita tadi membicarakan mall ya. Nah, semua itu sudah ada bagiannya gitu. Sudah ada pembagian dan spesialisasi pekerjaan sehingga apa? Sehingga pencatatan transaksi yang terjadi pada masing-masing bagian pun itu berbeda hasilnya. Nah, bagaimana caranya agar setiap pencatatan transaksi yang sering terjadi tersebut bisa berjalan dengan praktis dan baik? Nah, untuk mengetahuinya kita sekarang belajar mengenai ini. Yaitu kita belajar mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu gitu ilustrasinya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang mall gitu kan ya. Mall itu ada bagian kasirnya sendiri, kemudian ada bagian yang hitung persediaan sendiri gitu kan. Kita misalnya membicarakan salah satu toko sepatu di mall misalnya. Nah, masing-masing pekerja itu memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri-sendiri. Nggak mungkin kasir merangkap sebagai yang nyatet persediaan gitu kan. Masing-masing memiliki spesifikasi sendiri. Kenapa? Karena hal ini berfungsi sebagai ini agar pencatatan transaksi itu terjadi pada lebih terspesialisasi agar tidak membingungkan gitu kan. Nah, oleh karena itu ini berhubungan erat dengan yang disebut dengan jurnal umum dan jurnal khusus. Apa sih jurnal umum dan jurnal khusus gitu kan? Nah, gampangnya ketika kita membicarakan tentang jurnal umum dan jurnal khusus, kita sama saja membicarakan tentang buku harian perusahaan. Kalau kita membicarakan tentang buku harian itu kan kita sudah bisa membayangkan yaitu apa-apa yang dicatat per hari gitu, apa-apa yang dicatat setiap hari, apa yang terjadi di hari itu dicatat di buku harian namanya. Nah, simpelnya itu pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus, yaitu buku harian perusahaan itu apa-apa yang terjadi, transaksi apa aja sih yang terjadi di perusahaan di hari tertentu gitu kan, di periode tertentu, itu namanya jurnal umum atau jurnal khusus. Nah, apa sih perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus gitu kan? Nah, misalnya seperti ini. Jurnal umum dan jurnal khusus itu sama-sama buku harian perusahaan atau catatan yang berisi tentang apa saja, transaksi apa saja yang terjadi di periode tertentu pada suatu perusahaan ya. Itu namanya jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, apa sih perbedaan antara jurnal umum dengan jurnal khusus? Kalau namanya juga umum, jadi dia bersifat lebih umum. Dia bersifat menyeluruh, tidak ada spesifikasinya. Jadi semua itu dijadikan satu. Nah, apa itu jurnal khusus? Kalau jurnal khusus itu jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Misalnya pembelian, berarti dia dicatat di jurnal khusus pembelian. Kalau misalnya penjualan, berarti dia dicatat khusus di jurnal penjualan. Kalau jurnal umum, dia jadi satu, penjualan dan pembelian jadi satu. Itulah bedanya antara jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian kapan sih jurnal umum dipakai gitu kan? Untuk siapa jurnal umum dipakai dan untuk siapa jurnal khusus dipakai gitu kan? Misalnya nih saya kan punya online shop ya. Saya punya online shop misalnya jilbab gitu kan. Misalnya meskipun itu online tapi itu kan toko ya, sebuah toko. Toko kita bisa bilang itu adalah suatu mini company gitu kan. Yang mana juga pasti ada pencatatannya. Pada tanggal berapa kita membeli persediaan, pada tanggal berapa kita menjual barang kita gitu, melakukan penjualan. Nah, karena misalnya online shop saya tadi, toko saya tadi masih kecil, itu masih memungkinkan kalau saya menggunakan jurnal umum. Kenapa? Karena transaksinya belum banyak. Jadi itu masih memungkinkan untuk saya hanya menggunakan buku harian yang disebut dengan jurnal umum. Berbeda misalnya di sini ada Mbak Mary misalnya. Mbak Mary punya perusahaan misalnya apa nih? Misalnya toko kelontong yang misalnya besar gitu ya, sampai ber-mm gitu kan.
bermiliar-miliar ya isinya, dan transaksinya itu terjadi berkali-kali dalam sehari. Bisa misalnya beratus-ratus, beribu-ribu transaksi per hari. Nah, itu sudah tidak memungkinkan kalau misalnya Mbak Mary itu menggunakan jurnal umum. Tidak hanya jurnal umum yang dipakai, tapi juga need atau butuh yang namanya jurnal khusus. Agar kenapa? Agar itu mudah di tracing, mudah diketahui historinya. Seperti itu. Jadi, jurnal umum itu hanya dipakai untuk perusahaan yang kecil. Ya. Saya tidak perlu menggunakan jurnal khusus. Kenapa? Karena transaksinya masih kecil gitu, masih jarang. Nah, berbeda dengan Mbak Mary tadi yang perusahaannya sudah besar. Jadi dia tidak hanya menggunakan jurnal umum, namun juga butuh yang namanya jurnal khusus. Seperti itu. Kenapa? Karena lebih khusus gitu. Kenapa? Karena transaksi di perusahaan Mbak Mary tadi lebih sering perharinya. Nah, ini tadi ya, fungsi dari jurnal khusus adalah bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Untuk lebih mengetahui kelebihan jurnal khusus nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata buku besar. Apa sih buku besar gitu kan? Nah, itu akan kita pelajari ke step selanjutnya. Di step selanjutnya, oke? Nah, sekarang kita sedang belajar tentang akuntansi gitu kan. Akuntansi itu adalah tadi ya, cara melakukan pencatatan, bagaimana gitu melakukan pencatatan yang rapi, yang sesuai dengan aturan, yang sesuai standar. Namanya itu standar akuntansi, itu namanya PSAK. Nah, itu ada aturannya kalau misalnya kita perusahaan harus melakukan pencatatan dengan baik dan benar sesuai dengan PSAK. Ada yang tahu nggak PSAK itu apa? Jadi itu ada yang namanya tuh PSAK itu peraturan standar akuntansi. Jadi ketika kita sudah memiliki perusahaan gitu kan, memiliki perusahaan yang kita mau pencatatannya itu rapi, kita mau pencatatannya itu bagus. Apalagi misalnya perusahaan kita mau go public gitu kan, yang mana itu ada investornya, kemudian ada pemegang sahamnya gitu kan, itu meet yang namanya PSAK, peraturan standar akuntansi. Jadi tidak bisa. Halo, Mbak Karisma, nggak jelas ya suara saya ya? Saya nggak pakai headset nih Mbak, malah. Oke, saya pakai headset aja deh kalau gitu. Halo Mbak Karis, jelas ya suara saya ya? Halo? Oke, jelas. Sekarang pakai headset. Nah, tadi ketika perusahaan dia mau go public gitu kan, itu harus yang catatan akuntansinya itu harus berdasarkan PSAK, peraturan standar akuntansi. Jadi tidak bisa melakukan pencatatan asal gitu, nggak bisa. Jadi ada standarnya. Nah, ini ketika kita membicarakan tentang akuntansi, kita harus tahu yang namanya siklus-siklus akuntansi atau urutan-urutan pencatatan pada akuntansi. Apa sih urutan-urutannya gitu kan? Yang pertama, bukti transaksi. Kemudian yang kedua, kita sudah sampai sini nih, sampai jurnal. Nah, jurnal ini bisa dibedakan menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kemarin memang tidak pernah saya jelaskan mengenai bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya tadi, saya punya misalnya toko online ya, jual jilbab misalnya. Ketika saya memproduksi jilbab, saya kan membutuhkan kain ya. Ketika saya membutuhkan kain tadi, saya kan beli otomatis di toko kain. Nah, ketika saya beli di toko kain tadi, ada yang namanya transaksi jual beli. Saya mendapatkan bukti transaksi berupa nota tadi, berupa nota dari misalnya toko kain A, Nah, itulah yang namanya bukti transaksi. Nota tadi itu namanya bukti transaksi. Kemudian misalnya lagi, saya menjual jilbab saya misalnya.
ke Mbak Bunda Sari misalnya. Nah, saya memberikan nota penjualan ke Mbak Bunda Sari. Nah, itu juga yang namanya bukti transaksi. Nah, tadi nota pembelian dan nota penjualan tadi itu harus saya catat, ya, harus saya catat. Dicatat di mana yang pertama? Yaitu dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus, seperti itu urutannya. Kemudian nanti baru kita belajar mengenai buku besar, neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik nih yang terakhir. Jadi logikanya seperti itu ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi apa-apa yang terjadi di perusahaan itu, ketika perusahaan kita mau go public gitu, atau ketika kita mau pencatatan kita rapi gitu, gampang di tracingnya gitu kan, yaitu melalui pencatatan akuntansi berdasarkan tadi PSAK. Lah, misalnya pernah dengar nggak, misalnya mbak misalnya pernah dengar nggak perusahaan A diaudit gitu, perusahaan A diaudit oleh akuntan publik gitu kan. Nah, itu adalah salah satu fungsi pencatatan akuntansi gitu kan. Bukti transaksi itu ya, kalau misalnya dalam perusahaan itu tidak, itu adalah sesuatu hal yang penting gitu. Kenapa? Karena pada proses auditing, kalau misalnya ada transaksi A, tidak ada bukti transaksi, tapi tidak ada bukti transaksinya, itu bisa menjadi masalah. Nah, itulah pentingnya akuntansi gitu kan. Jadi mulai dari bukti transaksi pun itu harus ada gitu di dalam akuntansi gitu, seperti itu. Nah, tadi ya, kembali ke pengertian jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang pertama ya. Jadi itu pertama dia, the first, atau book of original entry, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun akun yang dikredit. Jadi dia itu lebih umum. Berbeda dengan jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jadi dia sejenis. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya antara perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus, kita bisa melihat di sini ya. Kalau jurnal umum itu yang kolom di sebelah kanan ya, kiri nih ya. Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Jadi dia namanya juga umum, jadi dia semua jenis transaksi. Kalau jurnal khusus, dia digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi. Kalau jurnal khusus itu sejenis. Kalau jurnal umum semua jenis. Kalau jurnal umum ya, yang kedua juga bentuknya hanya terdiri atas 2 jalur. Jadi dia 2 jalur aja. Nanti bentuknya nanti kita pelajari. Kemudian kalau jurnal khusus isinya dia berjalur-jalur bentuknya. Kemudian yang ketiga, kalau jurnal umum setiap transaksi dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksi. Jadi dia ada ayat jurnalnya ya, ada tanggal berapa gitu kan, kemudian pembelian keberapa gitu kan. Kalau jurnal khusus, pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi. Kemudian yang keempat, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Nanti ya, kalau ini berhubungan dengan buku besar, saya terangkan lebih detailnya nanti aja. Kemudian kalau jurnal khusus, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan berkala atau kolektif. Nah, selanjutnya kalau jurnal umum, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang. Jadi dia bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau jurnal khusus, pencatatan dilakukan oleh banyak orang karena sudah kompleks tadi ya. Kalau jurnal khusus itu asumsinya perusahaannya sudah besar gitu. Kemudian kalau jurnal umum ya, yang terakhir, tidak menciptakan pengendalian intern. Kemudian kalau jurnal khusus, dia dapat menciptakan pengendalian intern. Nah, kita sekarang lebih mengenal detail mengenai apa sih manfaat jurnal khusus. Kenapa sih kok jurnal umum aja udah bisa gitu, dan kenapa kita butuh jurnal khusus gitu kan? Fungsinya adalah sebagai berikut ya. Pertama, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja.
Menurut apa? Menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih jelas. Kenapa? Karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Ketiga, posting ke buku besar lebih mudah. Lebih mudah dilakukan ya, karena kenapa? Karena dilakukan secara berkala atau kolektif dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Kemudian yang keempat, mudah diperiksa secara berkala. Kenapa? Karena tadi ya pengelompokannya dia per transaksi yang sejenis. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan jurnal khusus ya yang digunakan oleh perusahaan dagang. Yang pertama adalah penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang ketiga, sales journal atau penjualan. Yang keempat ada pembelian atau purchases journal. Jadi kita mempelajari nanti ada 4 jenis jurnal khusus. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang jurnal penerimaan kas. Yang pertama kita belajar tentang jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, apa sih maksud dari jurnal penerimaan kas itu? Ini kita membicarakan tentang jurnal khusus ya, bukan jurnal umum ya. Kalau jurnal umum itu cuma lajur, cuma 2 lajur. Jadi cuma tanggal ya, kemudian keterangan tanggal, kemudian nomor bukti jelas, kemudian keterangan, dan debit kredit gitu aja. Itu kalau jurnal umum, nanti lebih gampang ya. Nanti kita sambil sambil ngerjain soal aja ya. Ini kita belajar tentang jurnal khusus, dia yang lebih jelimet gitu ya. Kalau yang jurnal khusus insya Allah nanti mudah, nanti kita sambil belajar sambil ngerjain soal. Nah, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Apa sih jurnal penerimaan kas itu? Yaitu seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi yang menambah jumlah uang kas antara lain adalah apa? Transaksi penjualan tunai, jelas ya. Kalau penjualan tidak tunai, otomatis dia penjualan secara kredit, otomatis dia tidak menambah kas ya. Yang ditambah apa? Piutang ya. Kemudian ada potongan penjualan, penerimaan piutang dagang, dan penerimaan uang kas dari para pemilik sebagai setoran modal. Intinya adalah kalau ada uang masuk dan keluar itu kalau ada uang masuk ya, kalau ada uang cash masuk itu dicatat di penerimaan kas. Dari mana datangnya uang cash gitu? Dari mana datangnya uang cash masuk yang bisa masuk ya? Tadi dari transaksi penjualan secara tunai, atau misalnya dari potongan penjualan, misalnya dari potongan penjualan yang mana itu tunai gitu kan. Kemudian ada penerimaan piutang dagang, jadi kita punya piutang. Kalau hutang berarti kita berhutang sama orang lain. Kalau piutang itu berarti orang lain berhutang ke kita. Nah, apa yang dimaksud dengan penerimaan piutang dagang? Berarti orang itu bayar utang ke kita dalam bentuk cash ya. Kalau dalam bentuk cash berarti kita catat di penerimaan kas. Dan penerimaan uang kas dari para pemilik. Jadi misalnya store modal berupa uang cash gitu, jadi kita juga tulis di penerimaan kas. Intinya adalah apapun uang cash yang diterima, kita catat di jurnal penerimaan kas. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari jurnal penerimaan kas ya. Yang pertama nih, kolom pertama ya, keterangannya yang pertama ada tanggal ya, yang mana tanggal itu di kolom nanti kolom tanggal ini diisi dengan apa? Diisi dengan tahun, bulan, kemudian tanggal terjadinya transaksi ya. Kemudian yang kedua di situ ada nomor bukti, yang mana nomor bukti itu kolom nomor bukti diisi dengan apa?
diisi dengan nomor bukti transaksi, seperti misalnya nomor kwitansi misalnya, kemudian nomor cek atau nomor bukti kas masuk. Jadi tergantung transaksinya. Kemudian yang ketiga itu ya, kolom yang ketiga adalah keterangan. Ya, kolom keterangan digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikredit. Misalnya penjualan tunai 3 buah, misalnya kayak 3 buah apa ya? 3 buah misalnya perusahaan elektronik nih, 3 buah komputer misalnya. Jadi itu keterangan itu kayak gitu ya. Jadi dia mencatat sumber penerimaan kasnya itu dari mana, itu keterangannya. Kemudian referensi. Referensi itu kolom referensi diisi dengan nomor akun pada saat posting. Kecuali untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang diisi dengan tanda check mark. Ya, pada saat transaksi dicatat. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena pada saat yang bersamaan transaksi tersebut akan dicatat dalam akun pembantu piutang dagang. Detailnya nanti aja pas kita ngerjain soal. Kelima, ini ada kas, ya. Akun yang didebit di sini ada kas, ya. Kemudian potongan penjualan. Kemudian di sini akun yang dikredit ada penjualan dagang, penjualan atau serba-serbi lainnya ini. Nah, itu adalah bentuk dari jurnal penerimaan dagang. Kita sekilas aja ya mempelajari tentang ini. Lebih detailnya nanti kita sambil ngerjain contoh aja. Kita yang penting mengenal aja dulu bentuknya seperti ini, gitu kan? Dan pengertiannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai jurnal pengeluaran kas. Tadi kita sudah belajar mengenai jurnal penerimaan kas, sekarang pengeluaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal pengeluaran kas gitu kan? Nah, jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Kalau tadi menyebabkan bertambahnya kas perusahaan, kalau ini menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Nah, pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai misalnya. Kalau tadi penjualan ya secara tunai kita catat di penerimaan kas. Kalau sekarang kita pembelian secara tunai. Kemudian pembayaran beban, pembayaran hutang, pengambilan prive, dan pengeluaran-keluaran uang lainnya. Ada yang tahu nggak pengambilan prive itu apa? Ada yang pernah dengar nggak prive itu apa sih gitu? Halo Mbak Mary, Mbak Bunda, Mbak Karisma, Mbak Hening, Mbak Herlin. Prive. Ada yang tahu? Jadi kalau pengambilan prive itu adalah ini ya, pengambilan pribadi ya, pengambilan untuk keperluan pribadi. Jadi bukan untuk keperluan perusahaan. Jadi misalnya saya owner nih, saya pemilik dari perusahaan A, kemudian saya mengambil sejumlah uang gitu, menarik sejumlah uang dari perusahaan, uang kas gitu, dari perusahaan. Namun bukan untuk membeli persediaan, bukan untuk membayar beban, bukan untuk membayar hutang, untuk keperluan saya pribadi gitu, untuk keperluan saya pribadi, bukan untuk keperluan perusahaan. Lah itu yang disebut dengan prive, pengambilan prive seperti itu. Nah, ini bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Ada juga tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, referensi, kemudian akun yang didebit apa, akun yang dikredit apa gitu kan. Ini adalah bentuk jadi dari jurnal pengeluaran kas. Jadi tadi ya pengertian dari pengambilan prive itu tadi. Jadi pengeluaran bukan untuk kepentingan perusahaan, melalui untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah jurnal penjualan atau
apa tadi nama lain dari jurnal perusahaan atau sales journal. Apa yang dimaksud dengan jurnal perusahaan? Nah, sama halnya dengan jurnal pembelian ya. Jurnal perusahaan ini digunakan oleh perusahaan besar yang sering melakukan penjualan secara kredit. Jadi, jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penjualan-penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah ini. Jadi, kalau jurnal penjualan itu khusus untuk mencatat penjualan-penjualan barang secara kredit. Nah, bentuk jurnal penjualan sangat sederhana karena hanya memiliki satu kolom jumlah untuk mencatat penjualan dan piutang dagang. Nah, saya tanya, kenapa kok kalau jurnal penjualan itu khusus digunakan untuk mencatat penjualan-penjualan barang secara kredit? Kalau misalnya penjualannya secara tunai, tadi dicatat di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya penjualan secara kredit, dia dicatatnya di jurnal penjualan. Kalau misalnya dia penjualannya dia secara tunai, bukan secara kredit, dicatatnya di mana nih? Mbak Herlin, Mbak Hening, Mbak Karisma, Mbak Bundasari, Mbak Mary, ada yang tahu nggak? Dicatatnya di mana kalau belinya secara tunai? Mbak Mary bilang jurnal umum. Nah, tadi kan ini kita membicarakan tentang jurnal khusus, Mbak. Kita membicarakan tentang jurnal khusus. Jurnal khusus itu dibedakan menjadi 4 tadi. Jadi kita sekarang jurnal umum kita tadi udah bahas ya. Jadi jurnal umum adalah sebenarnya kalau jurnal umum dan jurnal khusus itu sama. Cuma kalau jurnal umum itu pencatatannya itu jadi satu. Jadi pembelian kredit, pembelian tunai, penjualan, kemudian apapun transaksi itu jadiin satu. Jadi dia tidak berdasarkan jenis transaksinya, tapi dia semua transaksi dilakukan perusahaan itu dicatat di satu kolom yang namanya satu kolom umum yang disebut dengan jurnal umum. Lah berbeda dengan jurnal khusus. Jurnal khusus itu seperti ini tadi. Kalau misalnya ada penjualan secara kredit, dia dicatat di jurnal penjualan. Kemudian kalau tadi kita sudah membicarakan tentang jurnal penerimaan kas, jurnal pemasukan kas gitu kan. Nah, nanti juga kita akan bahas juga nih jurnal pembelian gitu kan. Nah, sekarang kita membahas tentang jurnal khusus, Mbak. Ada 4 tadi. Jadi mencatatnya secara khusus ada 4 tadi ya, yaitu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal jurnal penjualan yang kita bahas di poin ketiga ini, dan yang terakhir nanti kita membahas tentang jurnal pembelian. Nah, sekarang kan kalau misalnya transaksi secara kredit dicatatnya di jurnal penjualan. Kalau misalnya transaksinya secara tunai dicatatnya di mana? Di jurnal yang mana? Dari 4 jurnal yang sudah. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini Mbak Bundasari nih mau jawab jurnal kas. Jurnal kas yang mana, Mbak? Jurnal kas yang pemasukan atau pengeluaran? Nah, jadi tadi ya benar ya jawabannya Mbak Bundasari, yaitu kalau misalnya ada yang membeli secara tunai, dia dicatat di jurnal penerimaan kas. Jadi bukan di jurnal mana-mana, bukan di jurnal yang lain, tapi jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penjualan secara tunai, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan uang, yang mana namanya juga tunai, berarti kita dapat uang cash, dapat kas gitu kan, dapat sejumlah uang yang masuk ke kas kita. Jadi kita masukkan ke jurnal penerimaan kas seperti itu. Oke. Jadi kenapa kok di sini dikatakan khusus untuk penjualan secara kredit kalau misalnya di jurnal penjualan? Soalnya kalau tunai dia nyatetnya bukan di jurnal penjualan, tapi di jurnal penerimaan kas. Jadi diingat-ingat tadi ada 4 gitu. Kita sekarang baru poin ketiga. Nah, bentuk dari jurnal penjualan itu seperti ini.
Jadi diingat-ingat kalau misalnya jurnal penjualan itu hanya khusus untuk penjualan secara kredit. Kenapa kalau tunai dia kenapa? Karena kalau tunai dia dimasukkan di jurnal penerimaan kas. Karena kalau tunai kita dapat uang tadi, uang cash tadi, yang mana akan masuk ke kas kita, akan menambah kas kita, kita menerima kas gitu kan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah jurnal pembelian. Yang keempat adalah jurnal pembelian. Nah, pada perusahaan biasanya transaksi pembelian secara kredit sering terjadi kan ya. Bentar, laptop saya baterainya habis, saya cas dulu.